Sebelum dia ikut transkul, kegiatannya, aktivitas dia itu apa aja sih? Oke, Di luar tadi cerita organisasi itu ya, aktivitas dia yang pas udah di Jakarta nih, sebelum ikut transkul itu apa aja? Ini jadi kayak euforianya kembali ke masa lalu banget ya. Jadi ada kita tarik ke belakang. Oke, cerita dia tentang aktivitas. Ini kayaknya gitu, agak-agak gitu ya. Ya Allah, cocok kali, cocok banget sis, ya Allah, cocok sis kan. Jadi kalau cerita masa lalu kegiatan dia Kak, jadi dia itu sebagai seorang transpuan dia sedikit merasa, bukan sedikit tapi sangat-sangat merasa bangga banget dengan dia yang sekarang. Karena dulu dia pernah kerja di salah satu perusahaan formal kan. Gitu. Jadi waktu itu dia pernah menjadi seorang sales promotion. Sorry, dia turun say. Dinaikin, sorry. Ulang ya Beb. Jadi Kak, dia itu pernah bekerja di salah satu perusahaan formal dan sebagai seorang sales promotion tentunya selama kurang lebih 5 tahun gitu kan. Dan dia itu join ke mereka dari dia belum coming out sampai mereka yang mendorong dia untuk ayo come on coming out dengan siapa kamu sekarang gitu. Coming out dalam artian mengenai identitas gender dia yang sekarang. Dengan identitas gender dia sebagai seorang transpuan, dengan ekspresi gender dia sekarang juga yang sebagai seorang transpuan feminin. Artinya di tempat pekerjaan kamu yang kemarin itu sangat amat memberikan support ketika kamu melakukan transisi. Tentu banget. Tapi tentu banget ya Kak, maksudnya mereka tuh support dari soal transisi, kayak kamu coba deh kayak gini gitu kan. Nah, contoh nih ya Kak, contoh kecil nih waktu itu kayak mereka nyuruh dia buat kamu coba deh pakai heels, cantik nggak gitu. Akhirnya kamu coba. Menggebu-gebu banget dong, maksudnya kayak heels gitu kan, sesuatu yang kayak aduh dipengenin banget gitu kan. Pakai dong, dan mereka kayak oh iya cantik gitu kan. Dan mereka accepting, mereka setuju, mereka kasih ini ya, kasih lampu hijau lah ya untuk kamu. Jadi kayak oh yaudah coba kamu pakai heels, dan mereka mengindahkan itu sehingga berubahlah ya kan, yang awalnya pakai sepatu sekarang pakai heels. Dan I'm so confident dengan diri aku yang sekarang gitu. Dan itu step by step atau gimana? Langsung brek kamu? No, itu step by step Kak. Jadi kayak yang namanya transisi ya bener ya Kak. Jadi kayak selangkah. Ketika mereka udah ngizinin dia ini pakai heels, terus mereka kayaknya kamu perlu deh manjangi rambut dan sedikit make up, katanya gitu, biar menunjang aktivitas kamu, jadi kamu lebih pede dan jualan kamu lebih oke, kata mereka seperti itu. Artinya benar-benar sangat mendukung ekspresi gender kamu ya. And I'm so thankful with them karena mereka benar-benar memberikan ruang buat dia gitu kan. Selain dia bisa berekspresi, itu juga salah satu hal yang buat dia bisa meningkatkan ekonomi dia tentunya. Karena kan bekerja berarti meningkatkan ekonomi, benar kan Kak? Dan ketika kita confident dengan pekerjaan kita mencari uang pun bakalan aku mencari uang gitu loh. Ketika kita percaya diri dengan diri kita, apapun yang kita kerjakan akan selalu dari hati. Benar banget guys. Dengan pastinya kita bakal dapat result yang benar-benar bagus. Nggak ada kayak yang omongan yang gimana gitu ketika kamu transisi gitu. Banyak banget Kak. Jadi ya yang namanya perjalanan hidup gak selamanya manis ya sayang, bener kan Kak? Jadi kayak ketika dia mau transisi, itu memang dia juga mengalami beberapa hal yang tidak mengenakan tentunya. Jadi ya yang namanya kerja sebagai sales promotion artinya kita berada di suatu tempat, dan tempat itu bukan hanya stuck di satu tempat ya, benar. Jadi kayak dia dimutasi ke sana kemari, dan ketika dimutasi artinya
bertemu dengan orang baru, beradaptasi lagi. Iya, bertemu dengan orang baru dan bertemu dengan sesuatu yang belum tentu bisa jadi ruang aman, guys. Iya, gitu. jadi kayak kamu harus memperkenalkan diri kamu lagi dari awal. Iya, jadi yang ini sesuatu yang sebenarnya buat dia sedikit kayak agak aduh gitu kan. Ya udah nggak apa-apa nih dia ceritain buat berbagi pengalaman ke. Tapi kalau misalkan itu menjadi suatu trigger buat kamu, no, dia udah menerima gitu dan kayak dia udah nganggap itu sesuatu yang sebenarnya bukan jadi masalah tapi sesuatu yang warna-warni hidup kita bilang kayak gitu. Jadi ya udah, jadi waktu itu dia tuh pernah ya Kak ditempatin di salah satu mall di tempat asal dia dulu. Jadi mall itu ya ini yang sebenarnya juga masih jadi masalah buat kita sebagai seorang transpuan. Masuk ke mana? Toilet. Yes. Jadi ya kita tahu lah ya Kak, toilet di mall itu sangat biner banget kan, yang cuma laki-laki dan perempuan. Dan waktu itu kan dia sudah berekspresi tuh sebagai seorang transisi ya, sebagai seorang transpuan, sorry. Jadi kayak waktu itu dia tuh mau masuk ke toilet nih, cuman kayak dia bingungnya waktu itu, aduh ini mau masuk ke toilet mana gitu kan, kayak toilet laki-laki atau toilet perempuan ya. Jadi waktu itu dia masuk dong ke toilet perempuan gitu kan. Nah, masuk ke toilet perempuan terus ada itu petugas kali ya, yang namanya petugas pembersih toilet gitu kan. Kayak ngeliatin dia gitu, kayak dia ngeliatin dari atas sampai bawah gitu kan Kak. Jadi kayak penasaran gitu kan. Nah, jadi dia tuh kayak mungkin nandai dia kali gitu kan. Atau mungkin kamu bekerja di ruang lingkup yang sama dengan dia, di tempat yang sama maksudnya di mall itu juga. Jadi dalam artian mungkin dia tahu identitas gender kamu yang sebenarnya apa. Mungkin kali ya Kak, karena kan kayak question mark juga buat dia, kayak tanda tanya ini kok masuknya ke ini gitu kan. Bener Kak, jadi tuh pernah kayak gitu dan dia waktu itu nggak terlalu notice banget karena kayak gak sampai ke situ pikirannya mungkin gitu kan. Dan dia di info nih sama temen dia satu tim gitu kan, kayak lu better masuknya ke toilet cowok deh gitu kan. Dan kenapa sih aku bilang gitu kan. Ya udah nggak apa-apa gitu. Dia kayak ya udahlah kita coba besok masuk ke toilet cowok pas dia mau grooming gitu kan. Ya udah masuk dong dia besoknya ke toilet cowok. Dan waktu ketika masuk ke toilet cowok tuh yang di dalam itu pada bingung, Mbak salah masuk toilet pada gitu. Jadi dia tuh kayak gimana, dia tuh bingung gitu kan. Masuk toilet cowok salah, toilet cewek ditambahin itu, jadi gimana? Terus Eka nggak ngebuang nih, gitu kan nggak mungkin ya. Pada saat itu memang ada teguran, ada warning dari orang yang nandain kamu atau gimana? Memang ada teguran untuk ada pelarangan kamu masuk ke dalam toilet itu. Jadi mereka nyampein dari owner yang punya outlet tempat dia di situ gitu. Jadi kayak sampai kayak gini, kayak dia tuh ada dengar katanya dia difitnah di situ sama petugas itu. Katanya itu dia ada ribut sama salah satu pengunjung mall di dalam kamar mandi, padahal dia nggak pernah ngapa-ngapain juga gitu kan. Dan maksudnya dia kamar mandi ada grooming, make up, terus ya udah benerin baju keluar gitu, nggak pernah ada masalah seperti itu. Mungkin itu salah satu cara untuk biar dia nggak di situ lagi kali kayak mungkin dibikin strategi gimana caranya dia biar nggak masuk lagi ke toilet perempuan. Makanya dia buat cerita lah seperti itu. Jadi dia tuh kayak difitnah habis-habisan kayak gitu. Dan itu tuh buat nilai dia di outlet itu jadinya bad kan, jelek banget gitu kan. Itu di outlet sama yang kamu masih ini yang mensupport kamu waktu. Nah, jadi gini Kak, maksudnya gini, dia bekerja di salah satu perusahaan itu menitipkan dia di salah satu outlet yang mereka kerja sama. I see. Iya gitu, jadi di tempat yang dia dititipkan itulah. Di outlet itu ada, sorry aku mau potong, di bidang apa kamu? Smartphone. Iya. Jadi biasanya kan kalau di outlet kayak gitu kan ada beberapa brand smartphone gitu. Jadi nyampur-nyampur tuh waktu dititipin di situ gitu. Jadi kayak di outlet itu kan pasti punya owner dong. Bener, karena ownernya itu. Jadi maksudnya pihak mallnya itu ngasih tahu ke owner bahwasanya karyawan lu gini gitu. Dan ownernya nyampein ke dia dong, dan dia kayak aduh kok bisa sih dia nggak ngelakuin hal yang mereka seperti sebutin gitu. Dan terus pada saat itu ada pembelaan dari dia sendiri atau? Jadi kalau sebenarnya pembelaan itu datang dari leader dia sendiri ya. Dia juga pasang badan, maksudnya
dia tahu gitu, dia tahu siapa dia tuh orang yang nggak pernah mau nyari ribut juga gitu kan. Dan salah satu karyawan yang dia seneng gitu, karena dia nggak pernah ngecewain dia dalam hal penjualan, benar. Jadi dia pasang badan, dia nggak mungkin gitu, cuman dia mungkin karena dia juga yang namanya dia kerja dan dia harus menjaga nama baik perusahaan. Akhirnya dia dimutasi, tapi dengan syarat perbaiki nama dia gitu. Jadi ownernya itu minta case close untuk tidak mempublish masalah ini lagi gitu. Jadi cukup pihak mall ketika dia udah pindah skip gitu, maksudnya tutup masalah itu gitu. Jadi sales dia itu waktu itu bener-bener nge-backup dia karena dia tahu dia itu seperti apa. Cuma mungkin karena ekspresi gender yang orang-orang sana itu masih tabu banget kan, jadi kayak oh ya udah gitu. Tapi kamu kayak ada merasa ini gak sih masih ada ganjel gitu dengan yang mau ownernya itu ketika kamu dimutasi ya udah case ini harus di close gitu. Masih ada ganjelan gak sih di kamunya? Tentunya ganjel ya Kak, maksudnya kayak kamu sebenarnya kalau mungkin kalau kamu sudah berkapasitas seperti saat ini mungkin kamu udah bisa menyuarakan. Iya benar banget, karena waktu itu posisinya dia juga nggak ngerti harus ngapain gitu kan, dan dia nggak ngerti harus aduh harus kayak mana gitu. Dan aku nggak tahu juga tempat mengadu atau kayak bukan mengedukasi sih, tapi mungkin kalian sebenarnya nggak perlu seperti ini gitu loh. Dan dia waktu itu belum terkapasitasi, jadi dia tuh kayak oh my god gitu loh, sedih banget. Dan itu salah satu tempat yang juga dia senengin karena apa? Karena di situ penjualannya bagus, menunjang untuk dia mendapatkan ekonomi yang lebih baik lagi gitu. Tapi tidak menjadi ruang aman dia di situ. So dia sedihnya di situ sih Kak sebenarnya. Tapi ketika akhirnya dia dimutasi di tempat yang baru, masih tetap sama dengan mendapatkan support ya seperti sebelumnya. Mungkin itulah ya guys yang namanya buah kesabaran dan buah dari difitnah ya guys. Dia tuh dapat tempat yang alhamdulillahnya itu jadi ruang aman, seaman-amannya banget gitu. Jadi di tempat yang setelahnya itu dia Kak dapat tempat yang satu. Tempat itu strategis. Strategis itu dalam hal penjualan. Oke, dia bagus banget sih itu jualannya. Dia jualan di tipe-tipe yang mahal, high banget gitu kan. Terus juga pembelinya itu orang-orang yang high class guys gitu. Tercapai dalam penjualan. Iya bener banget, capai sampai kayak dia tuh setiap bulan tuh nerima di luar dari ekspektasi gitu kan. Apalagi ditunjang dengan kemampuan kamu dalam bekerja yang cukup qualified ya kan. Bener banget. Akhirnya dengan support orang-orang di belakang kamu mengenai identitas gender kamu juga sangat disupport gitu. Itu kan juga mempengaruhi cara kerja kamu kan, kinerja kamu kan. Bener. Jadi di tempat itu dia bener-bener kayak feel so blessed banget. Satu, tempatnya bagus, yang kedua mereka jadi tempat ruang aman. Dan itu mereka tuh nggak pernah ada komplain kayak lu kenapa gini sih, no. Tapi justru mereka bilang lu harus lebih pede dan lu harus lebih cantik. Cantik itu relatif ya guys, cuman maksudnya kayak cantik versi Dea. Iya benar, cantik versinya Dea. Dan ya mereka ngedukung, support banget gitu. Anyway itu bekerjanya di tetap di perusahaan yang smart itu. I mean di Medan. Oh oke, I see. Oke Dea, nih sebagai seorang transpuan kan kita punya struggle masing-masing. Iya benar. Kita tarik ke belakang lagi tentang struggle, ya kan? Tentang apa nih Kak? Tentang struggle kamu yang kamu hadapin ketika kamu menjadi transpuan, ada nggak? Banyak sih. Tantangannya yang paling berat tuh apa? Jadi kan waktu dia udah memutuskan untuk resign dari perusahaan yang membesarkan dia menjadi sekarang, dia tuh berniat untuk mencoba di salah satu perusahaan juga Kak, perusahaan formal gitu. Dan masih di bidang yang sama atau beda? Mungkin dibilang masih di bidangnya sama, masih ya, tapi kan kalau yang lama itu kan smartphone. Nah ini salah satu komponen dari smartphone-nya yaitu kartu. Oh baiklah. Provider sister gitu. Jadi dengan identitas kamu yang tentunya udah menjadi seorang transpuan gitu kan. Dan waktu itu dia punya koneksi sebenarnya di dalam perusahaan itu, dan dia diberitahu sama salah satu yang juga punya nama di salah satu perusahaan itu kan. Mereka membutuhkan karyawan gitu kan, membutuhkan seseorang yang basicnya bisa promotion gitu, dan dia punya basic itu gitu kan. Dan
dia punya percaya diri kayak oh iya aku punya skill nih gitu kan, dan aku pasti bisa gitu waktu itu. Dan dia emang bener-bener pengen banget kerja lagi di perusahaan formal waktu itu, jadi dia coba gitu kan, gue mau dong join di perusahaan lu waktu itu. Dia ngomong kayak gitu tuh ke teman dia yang ngasih info nih kan. Terus dia bilang gini kan, oh yaudah gak apa-apa, ntar gue coba katanya gitu kan. Nah jadi dia ngomong dong dengan HRD-nya tuh, dengan back office lah kita bilang ya gitu kan. Nah ada kendalanya nih, itu dia kendalanya apa, KTP kamu gak bisa dengan identitas gender kamu, katanya kayak gitu. Bukan identitas gender sih dia bilangnya, tapi dengan yang kamu sekarang, katanya kayak gitu. Apakah itu mengenai ekspresi gender kamu pas di foto dengan yang aslinya berbeda? Berbeda. Itu yang menjadi kendala buat mereka. Sebenarnya bukan foto KTP ya Kak, tapi jenis kelamin. Oh, I see. Jadi masih biner banget mereka. Oh, artinya memang mereka istilahnya menolak secara halus. Iya gitu, padahal tidak meng-hire kamu bekerja di situ. Padahal mereka juga melihat ini ya, melihat kurikulum vitae dia, maksudnya kayak surat referensi kerja dia yang dulu tentang bagaimana karir dia waktu dulu gitu. Jadi mereka juga melihat, dan dia juga melampirkan itu gitu kan. Dan itu sebenarnya sesuatu yang nggak bisa mereka sampingkan hanya gara-gara identitas gender dia yang seperti ini. Karena yang dibutuhkan perusahaan itu bukan yang seperti itu, tapi skill ya, yang dimana itu bisa meningkatkan profit untuk sebuah perusahaan. Tuh, itu sih kan. Yang harusnya kamu qualify untuk bisa mendapatkan pekerjaan itu terhalang karena identitas gender kamu. Dan itu sebenarnya jadi PR buat dia, PR utama banget buat dia perjuangkan, yaitu hak bisa bekerja di perusahaan formal yang tidak ada diskriminasi, tidak ada kebineran yang harus wanita, harus pria ya. Siapapun yang memiliki skill sebenarnya itu harus bisa dipekerjakan dan diberdayakan. Karena kita transpuan bukan berarti kita nggak punya skill, kita punya skill dan orang nggak boleh meremehkan. Kalau dia lulusan SMA? Iya benar. Nah, kalau untuk diskriminasi di sekolah pernah nggak sih? Kalau kalau kayak aku kan memang kayak feminim dari kecil gitu kan. Feminim dari kecil. Ya kalau teriakan yang bencong banci itu kan udah biasa ya. Mungkin kalau dulu kan kita nggak ngerti kalau itu namanya artinya diskriminasi gitu kan ya, membullying kita gitu kan ya. Ya akhirnya ya udah jadi kayak yang oh ya udah deh gitu kan. Cuma jadi cerita ketika kita sharing dengan teman-teman aja gitu. Kalau dia gimana nih pengalaman sekolah ya? Di sekolah, di SD, di SMP atau di SMA, pengalaman diskriminasi gimana? Dia ini ingat semua sih sebenarnya dari SD, SMP, SMA ya. Dari SD dulu deh Kak, kita bilangnya dari SD tuh dulu dia tuh punya badan yang lumayan berisi ya. Dan sekarang pun juga luar biasa guys. Anak transkul kebahagia guys, makan terus ya kan. Tapi karantina ya kan? Makannya 5 kali, makanya kalian harus ikut transkul guys. Makan kalian luar biasa. Ya Allah. Jamin 4 kali 5 sempurna. Jadi kan waktu di sekolah SD dulu Kak, dia itu punya badan yang berisi. Jadi dia tuh emang udah dari dulu itu memiliki ekspresi yang sama kayak kakak, feminin gitu ya guys. Jadi dia itu dulu karena badannya berisi, kita bilang maaf ya guys, bukan bahasanya kasar tapi bokong dia itu agak berisi. Nah jadi waktu itu ini sebenarnya salah satu yang juga sesuatu yang dinormalisasi, padahal ini sesuatu yang jadi masalah, kategori pelecehan. Jadi waktu itu dia waktu SD itu sering banget dipukuli pantatnya sama teman-teman cowok dia. Kenapa? Karena dia punya pantat yang montok. Ditambah lagi dengan sikap dia, karakter dia yang feminin. Jadi mereka tuh lebih leluasa buat mukuli pantat dia. Mukulinya itu sebenarnya bukan mukulin ribut, enggak ya Kak, cuman kayak menggoda, melecehkan. Itu dari SD Kak. Jadi kayak waktu itu dia tuh sering dibilang montok gitu, sering kayak gitu, semok gitu-gitu, sering dipanggilin kayak gitu. Dan dia tuh mikir, wah karena memang masih kecil ya Kak, kita belum mengerti apa. Maksudnya, aduh ya udahlah mau gimana gitu kan, mau ngadu ke orang tua juga, yang ada kita dimarahin gitu loh. Jadi kayak ya udahlah gitu, itu kayak sesuatu yang harus disimpan aja gitu kan, memori kan. Dan ini sebenarnya bukan sesuatu yang harus normalisasi ya sister, ingat yang namanya sesuatu yang dipegang-pegang
citra tubuh kita, badan kita gitu, itu semua termasuk tentang pelecehan ya guys. Apalagi itu yang buat kita nggak nyaman, itu bukan sesuatu yang harus dinormalisasi. Ingat, itu sesuatu yang harus kita perjuangkan dan harus kita hapuskan, bener ya kak? Tuh. Jadi apa yang udah terjadi sama dia, harapannya ke depan sister-sister di luar sana tuh nggak mengalami itu gitu, karena itu yang benar-benar jadi fokus kita semua untuk di sini. Iya kak, jadi kayak gitu waktu dia masih di SD dan di SMP nih ya sister, dia itu juga ya sebenarnya sih mengalami hal-hal yang kayak kakak juga gitu kan, kayak dibully, teriakin benci gitu kan. Ya udah sering ada. Jadi tuh dia tuh sering ngalamin diskriminasi ketika baris ya guys, ketika namanya sekolah pasti ada upacara Sabtu Minggu, cuma Sabtu senam gitu-gitu kan. Nah dan jadi tuh kalau setiap Jumat Sabtu itu kan dia ada kegiatan senam gitu di sekolah. Dan setiap senam bakalan dia apain lagi nih gitu kan, karena kan senam bener-bener menggerak-gerakan tubuh kan, yang namanya udah kemayu jadi beda gitu gerakannya. Dan ketakut dari belakang tuh dicolek-colek dari belakang. Waktu itu dia pernah kayak gitu, lagi senam tuh tiba-tiba pantat dia dicolek. Jadi tuh kayak aduh kenapa sih kok mereka tuh kayak gitu. Dan itu tuh jadi buat dia tuh gak nyaman juga. Gak nyaman dan terus di satu sisi belum mengerti juga. Iya, belum mengerti. Kan? Dan kak ini salah satu yang dia nggak habis pikir banget. Waktu itu dia pernah masuk BK ya guys, bimbingan konseling, dan dia dipanggil ke kantor. Kenapa kak? Karena katanya dia cukur alis guys. Ya Allah. SMP. Jadi kayak gitu loh, dia pernah dipanggil ya kak di kantor. Waktu itu guru BK dia tuh nanya secara pribadi ke dia kan, katanya gini kan, kamu cukur alis ya, katanya gitu kan. Laki-laki nggak boleh cukur alis kayak gitu. Terus dia terkejutnya gini kan, what? Cukur alis? Maksudnya dia nggak punya basic make up, nggak ngerti skill make up. Dan itu SMP pula. Iya. Belum mengerti tentang make up. Bener kak. Dan yang namanya anak SMP waktu itu ya, masih di zaman dia itu SMP, pulang main, makan, ngaji, tidur. Gitu doang kan kak. Jadi kayak dia bilang gini, bunda dia nggak tahu cukur alis itu apa, tapi ini kenapa alis kamu kayak gini, kayak alis anak perempuan gitu. Dan bunda dia nggak ngerti waktu itu kan kayak gitu, maksudnya bunda saya nggak ngerti gitu kan, kenapa bisa kayak gini alisnya gitu. Itu yang kamu rasain menjadi sebuah kayak apa ya, kayak tekanan diskriminasi dari guru gitu kan, yang akhirnya kayak apa ya, mengintimidasi bahwasannya kamu cukur alis. Bener ya kan? Jadi tuh ketika dia mau ketemu dengan guru yang nanya ke gitu, dia nggak berani gitu. Maksudnya kayak dia nggak mau banyak berinteraksi dengan guru itu gitu, karena akhirnya takut dong. Karena berarti akhirnya kamu berusaha untuk selalu menghindari lah ya guru yang selalu takutnya ada pertanyaan-pertanyaan lain, nanti kamu dicukur alisnya ya kan, kamu pakai bulu mata atau apa ya kan? Mungkin lah sekolah ya pakai bulu mata ya. Kalau di SMA gimana? Kalau di SMA diskriminasinya lebih ke temen sih sebenarnya kak. Dan waktu itu di SMA dia juga udah mulai jatuh cinta ya, gitu ya, namanya SMA ya kan. Terus juga ada yang aduh ini good looking gitu kan. Aduh ini dia putih, tinggi, ganteng, jago main basket. Oh my god. Tapi waktu SMA itu kamu memang sudah punya ibaratnya kayak geng atau apa yang ada dong, sister geng gitu. Istilahnya udah tahu orientasi kamu. Iya, jadi kan waktu itu dia punya teman ya, ada 5 orang. Waktu itu kita geng 5 orang. Kita cerita dong ke mereka kan, itu kayaknya yang di kelas itu ganteng deh, kelas itu anak IPA, kayak gitu kan. Jadi kayak oh iya ganteng ya gini-gini. Terus apa ya, mereka tapi bilang kayak gini, mereka yang segeng juga, mereka tuh kadang-kadang mau mendiskriminasi dia gitu kan. Tapi kan kau kayak gini gitu, mana mungkin dia bisa suka sama kau gitu. Jadi kayak sebenarnya bercanda, dalam konteks bercanda, tapi itu cukup ngena di hati ya. Jadi itu sesuatu yang kayak sebenarnya nggak bisa dinormalisasi ya. Ingat guys, itu nggak bisa dinormalisasi. Ke next pertanyaan, dengan semua hal struggle, tantangan, diskriminasi yang kamu dapat mulai dari sekolah, dari kantor ya kan, dapat dari pekerjaan,
apa sih yang menjadi harapan Dea ke depannya untuk diri dia sendiri dan transpuan lainnya gitu. Oke, harapan ya Kak. Sebenarnya harapan dia tuh lebih ke gimana, apa ya, yang namanya harapan itu pasti kita mau punya kehidupan yang layak, benar ya. Betul. Kehidupan yang layak untuk Yang semuanya, untuk dia, yang lebih baik untuk dia, untuk semua transpuan di luar sana. Jadi ketika kita bisa mencapai hidup yang layak, artinya kita bisa lebih memberdayakan diri kita tentunya, benar ya Kak. Betul. Dan ketika kita mencapai kehidupan yang layak, artinya harus banyak yang dukung dong, benar ya Kak. Jadi harapan dia ini juga sebenarnya sih sesuatu yang dia perjuangkan, terutama tentang pekerjaan formal, karena bukan berarti pekerjaan di luar sana tidak bagus ya guys. Pekerjaan informal itu bukan berarti tidak bagus, tapi maksudnya pekerjaan formal yang dia ingin itu juga sebagian transpuan pasti tentunya ingin. Betul banget. Kak. Dan ketika kita mendapatkan pekerjaan, kita juga pasti bisa memiliki kehidupan yang layak, benar ya. Dan harapan dia itu ketika kita mendapatkan kehidupan yang layak, ya kita bisa lebih berdaya gitu, benar kan Kak? Dan kita nggak dianggap sebagai seseorang yang menyusahkan negara gitu. Betul. Itu sih harapan dia Kak. Terus kontribusi kamu atas harapan-harapan kamu, kontribusi ke komunitas ya, atas harapan-harapan kamu tadi apa? Kontribusi ya, mungkin lebih ke ikut aktif dengan organisasi yang mendukung atau mendobrak kebineran dalam pekerjaan formal tentunya Kak. Jadi apa ya, ikut aktif mungkin dari hal-hal kecil seperti kampanye ke sesama temen, bener nggak sih? Betul. Karena dimulai dari yang skala terkecil dulu. bener, kita nggak bisa langsung besar dong, bener kan Betul. ya sister. Jadi kayak dari yang kecil itu kita mengedukasi, maksudnya bukan mengedukasi tapi mengajak mereka untuk lebih aware dengan kebineran-bineran itu. Betul. Karena kalau dinormalin ya sampai kapanpun nggak bakalan berubah gitu. Jadi kita dari hal-hal kecil dulu kita coba ikut kontribusi, ikut mengkampanyekan itu dari teman-teman sesama. Jadi ketika mereka juga menyadari, oh iya ya, artinya kalau ketika mereka udah menyadari, kita tinggal mulai membantu mereka untuk menggerakkan sesama gitu Kak. Jadi ketika mereka udah tergerak, ya ayo come on, kita dobrak sesuatu yang kita anggap bias banget nih. Ada gitu. strategi khusus nggak kayak kamu dengan kontribusi kamu komunitas yang maunya seperti ini? Apakah ada strategi khusus seperti melakukan pendekatan dengan orang yang bekerja trans yang notabene trans yang bekerja di sektor formal? Mungkin pendekatan iya, seperti benar. itu. Mungkin itu salah satu strategi yang bagus juga sih, maksudnya apapun ceritanya kita juga butuh koneksi ya, benar ya. Kita butuh jejaring, kita sesama komunitas juga kita harus berjejaring. Dan ketika ada seorang teman transpon yang punya privilege yang bisa bekerja di sektor formal, seperti kita perlu melakukan pendekatan dengan mereka. Artinya gini ya, artinya mereka juga harus menggunakan privilege mereka itu untuk menyelamatkan teman-teman yang nggak punya privilege gitu loh. Betul. Seenggaknya mereka memberikan kiat-kiat untuk kita bisa masuk ke dalam ruang lingkup pekerjaan yang kita inginkan ya, entah itu di sektor formal atau informal. Jadi sebenarnya teman-teman transpuan itu sebenarnya bisa semua mengakses pekerjaan, itu sebenarnya jadi harapan dia, karena teman-teman transpuan itu hanya bisa bekerja di informal itu bukan karena keterbatasan daya mereka, bukan keterbatasan skill mereka, tapi karena dibatasi. Itu sih Kak. Jadi yang perlu kita dobrak adalah dibatasinya itu. Oke Dea, thank you banget hari ini udah datang, udah berbagi pengalaman, udah berbagi semua tentang Dea secara detail. Oke. Pokoknya sukses terus, menyandang predikat Miss Trans School, jangan lupa terus berjuang. Iya, Dea seneng banget loh Kak, bisa bisa dipanggil langsung ini untuk mengulik siapa Dea, dan Dea bener-bener harapan dia, maksudnya ketika dia sharing seperti ini itu bisa jadi salah satu acuan buat teman-teman untuk sama-sama saling berjuang, bener kan Kak? Aware satu sama lain. Aware satu sama lain, dan tidak ada yang dinormalisasi ya guys. Apapun yang membuat kalian tidak nyaman itu sudah sesuatu yang harus kalian perjuangkan. Oke. Itu closing statement dari Dea. Iya. Terima kasih Dea Fareza Miss Trans 2022. Buat kalian sister-sister di rumah, jangan lupa sekali lagi ya, subscribe YouTube channelnya Sanggar Suara dan nyalain lonceng notifikasi biar kalian tahu kalau ada update-update konten dari kanal YouTube-nya Sanggar Suara. Oke, sampai di sini dulu episode pertama Cucosis, Cuapan Cotes Sister. Apa sis? Sampai ketemu. Bye.